pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur
Saudaraku, mari kita baca Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama. Perhatikan, kita Pengkhotbah ini adalah tulisan dari Raja Salomo ketika dia berusia lanjut. Dia katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya ulangi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah saudara, pengkhotbah ini ingin menyadarkan kita, siapakah yang pertama, siapakah pencipta kita. Kenali siapa pencipta kita. Sadari siapa pencipta kita. Dan ingat akan pencipta kita, berjalan dalam kehendaknya tentu saja. Sebab nanti akan datang hari-hari yang malang, saudaraku. Hari-hari yang malang dan tahun-tahun yang mendekat. Saya ulangi, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalam. Nanti satu saat orang-orang akan mungkin frustrasi. Buat apa saya hidup di dunia ini? Tidak ada yang menyenangkan. Situasinya tidak enak, tidak nyaman, menegangkan. Di mana-mana ada peraturan ini dan itu. Saudara, seluruh dunia lagi alami ini, bukan cuma kita, negara di Republik Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahkan mungkin lebih dulu negara-negara lain yang diatur, ada istilah lockdown. Orang tidak boleh kemana-mana, tetap di satu kota. Mungkin mereka yang di satu daratan seperti di Eropa, di Amerika juga, dan beberapa negara yang lain. Tak boleh dengan bebas berkunjung ke kota-kota lain. Orang lebih banyak tinggal berdiam di rumah sampai virus ini reda. Nah, saudara, mengerikan. Ini tahun-tahun yang mendekat, yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam. Dan barangkali masih ada banyak hal-hal yang akan terjadi ke depan ini. Saya sedang tidak bernubuat, saudara, tapi saya tahu firman Tuhan berkata kita sedang berada pada permulaan sengsara. Ini baru permulaannya. Yesus ngomong dalam Injil Matius dan Injil yang lain. Masih ada sengsara besar. The Great Tribulation, saudaraku. Wow, lebih mengerikan suasana waktu itu. Nah, ini baru permulaan. Permulaannya aja sudah seperti ini. Pertama, saudaraku, kenalilah siapa penciptamu. Dengan kita mengenal siapa pencipta universe ini, dan siapa pencipta kita, makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk-makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini. Saudara hadir di dunia ini bukan secara kebetulan, not by accident katanya, tapi atas kehendak Tuhan. Ya, bukan hanya karena keinginan ayah dan ibu kita. Saudara dan saya ada di dunia sekarang dalam pantauan Tuhan. Sekarang kita ada di mana? Nah, kalau yang pertama kita kenali siapa pencipta kita.
Ada hal-hal yang indah yang kita akan lihat ke depan. Coba kita buka Yohanes pasal 1. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama dikatakan demikian. Terjemahan baru ini. Saudara. Alkitab berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu. Bicara segala sesuatu yang ada di alam semesta, universe. Bintang-bintang, langit, bentangan langit. Bermiliar-miliaran bintang-bintang. Dengan tata surya yang diatur. Andromeda-andromedanya sistemnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapakah Dia itu? Firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman yang adalah Allah itu sendiri. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia, firman itu yang bersama-sama Allah, tidak ada alam semesta ini. Itu ringkasnya. Nah, lalu dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 2000 tahun yang lalu Yesus berinkarnasi, menjelma menjadi manusia melalui meminjam kandungan daripada Maria dari Nazaret. Tapi kandungannya adalah benih Roh Kudus. Oh. Dia dari sorga. Dia transcendent. Tak dapat dihampiri. Itu barangkali yang disebut dalam kitab Mazmur. Dia adalah El Elyon. Allah yang maha tinggi. Tapi kemudian Dia menjadi Immanuel. Tinggal di antara kita. Di antara manusia. Dia lahir sebagai manusia. Bahkan lebih rendah dari saudara dan saya yang pernah dilahirkan. Sang ibunda kita. Kita sudah tahu itu cerita dia dilahirkan di kandang. Di kota Bethlehem. Dia tumbuh terus sampai usia 30 tahun dia dibaptis dan dia menggenapi rencana Bapa setelah dia dibaptiskan. Bapa di surga memproklamirkan, "This is my beloved son. Inilah anak yang kukasihi kepadanya. Aku berkenan, turutilah kamu akan Dia." Dia, Yesus, adalah Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus mengurapi Dia. Dan Dia penuh dengan kuasa ilahi. Dia mulai melayani umat manusia. Bebaskan orang-orang yang terikat. Rantai-rantai setan, belenggu-belenggu dilepaskan. Kesembuhan terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Mati pun dibangkitkan olehnya. Nanti tiba gilirannya, Dia naik ke Bukit Golgota untuk menebus kita. Dia mati di kayu salib. Dijadikan dosa, padahal Yesus tidak berdosa, kata Alkitab. Dia maha kaya, menjadi miskin, menjadi papa. Itu Dia terima karena Dia mengasihi kita semua. Dia pencipta kita. Gilirannya Dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Dia merebut kunci-kunci alam maut. Dia naik ke surga. Sekarang Dia bertata bersama Allah Bapa di surga. Ketika Dia masih ada di bumi ini, saya ingin melihat pada pasal yang keempat, Injil Yohanes ayat 26.
Ini percakapannya dengan seorang wanita yang dikenal wanita yang gagal berumah tangga berkali-kali. 5 sampai 6 kali dia coba bangun rumah tangga, menikah, bersuami. Tapi gagal terus. Dan akhirnya waktu dia ketemu Yesus, ini adalah suami yang ke-6. Wow, rekor saudara, pemegang rekor. Wanita yang sedang frustrasi dengan hidup ini. Dia orang Samaria. Dan Yesus dilahirkan dari suku Yahudi. Dari suku Yehuda. Ya mestinya mereka tidak boleh saling menyapa. Tidak boleh beramah-ramahan. Tapi dalam satu percakapan kita tahu ceritanya. Saya baca ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Mesias artinya yang diurapi atau Kristus. Yang disebut juga Kristus ya. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Jadi kalau Yesus nanti datang, dia kasih tahu, dia beritahu hal-hal yang akan terjadi, segala sesuatu. Wow, haleluya. Kata Yesus ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, saya ingin perbandingkan dengan satu terjemahan The Passion. Dikatakan demikian, wanita itu berkata, semuanya ini sangat membingungkan. Tapi maksudnya membingungkan itu tata ibadah yang diatur di atas tadi. Sebelum ayat 25. Penyembahan orang Yahudi di Yerusalem, orang Samaria di atas gunung, dan lain-lain. Membingungkan. Tapi aku tahu dia yang diurapi atau Mesias atau Kristus telah datang. Wah, luar biasa juga wanita. Mesias yang sejati. Dan ketika dia datang, ini dia saudara perhatikan, dia akan memberitahukan kita semua yang perlu kita ketahui. Yesus akan beritahu semua yang perlu kita ketahui, hal-hal yang akan nanti terjadi dan kita perlu tahu. Mungkin detil-detilnya dia bisa kasih tahu saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang maha tahu. Ada istilah omnipotent, omniscience God. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Omniscience. Ada juga istilah omnipotent, Allah yang maha kuasa. Omnipresence, dia maha hadir, dia ada di mana-mana saudaraku. Nah, salah satu daripada keberadaan Yesus, keilahiannya adalah dia maha mengetahui. Saudara dan saya dalam kondisi sekarang, dia tahu saudaraku. Haleluya. Yakini dia tahu. Ada dan saya terpuruk. Ada dan saya tidak bisa berkembang dalam dunia usaha untuk sementara. Mungkin Anda mulai kekurangan pangan, keuangan. Ibu janda yang memang mungkin hanya tergantung kepada belas kasihan. Anak-anak yang ibu janda tua misalnya. Anda mungkin sekarang tidak punya lagi, sudah menipis belanja hari-hari Anda. Sementara anak-anakmu belum bisa kirim makanan atau uang. Anda yang ngontrak, Anda sudah deadline hari ini atau besok mesti tambah bayaran kontrak perpanjangan. Anda mungkin sedang bingung sekarang ini, tidak bisa keluar. Ada batasan-batasan.
Tidak bebas kita bergerak. Apakah Tuhan tidak tahu? Dia tahu, saudaraku. Kenalilah siapa penciptamu. Haleluya. Ayat 26 saya baca lanjut, dikatakan Yesus berkata kepadanya, wanita tadi, kamu tidak harus menunggu lebih lama lagi. Yang diurapi ada di sini. Dia yang diurapi, Yesus Kristus, ada di sini. Haleluya. Dia ada di sini. Lalu dia katakan, berbicara denganmu. Akulah dia yang kamu cari-cari itu. Haleluya. Ini kabar baik, saudaraku. Yesus ada di sini. Yesus ada di rumahmu. Yesus ada di kosanmu. Yesus ada di tempat Anda di lockdown. Haleluya. Yesus ada di sana. Nah, Dia tidak akan biarkan saudara dan saya. Anda dan saya sakit. Saya juga beberapa waktu ini kan sakit. Ajaibnya kok makin sehat saya rasa. Haleluya. Ajaib Tuhan. He is here with us, in us. Haleluya. Dia ada di sini, di dalam kita, bersama kita. Dia tidak biarkan kita piatu, yatim piatu, enggak. Dia bersama kita, dia ada di sini. Akulah dia yang kamu cari-cari itu. Kenali dia. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Anda buka Alkitab atau Anda catat, Anda di rumah. Saya baca dalam terjemahan baru. 1 Korintus 8. Perhatikan ini. Ayat yang ke-6. The 1 Corinthians 8 and verses 6. Anda yang buka bahasa Inggris, 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa dia? Yaitu Bapa. Dan daripadanya lah berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Amin. Jadi kita hidup untuk dia. Dan satu Tuhan saja. Allah satu, Bapa, Allah itu Bapa. Dan hanya satu saja Tuhan kita. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Wow, haleluya. Dia pencipta alam semesta dan dia memberikan kita kehidupan. Setiap hari dia transfer kehidupan. Baik jasmani tentu rohani kita. Halo jemaat Tuhan. Halo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari pegang ini, yakini dong. Haleluya. Jangan putus asa. Jangan kehilangan pengharapan. Seperti minggu kemarin kita bicara. Akulah dia. Akulah dia. Akulah dia yang ada di sini. Gereja Tuhan, percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Haleluya. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Anda mungkin abang beca, Anda penarik ojol, Tuhan tidak tinggalkan. Saya dengar banyak penarik grab car yang lebih baik tinggal di rumah, nggak ada penumpang. Pilot pesawat terbang juga banyak nganggur sekarang. Pesawat tak bisa terbang kemana-mana dengan bebas, kecuali mungkin ada tujuan-tujuan yang darurat. Mau apa? Baik si pilot
pilot masih banyak duitnya. Co-pilot, kasihan awak cabin. Dalam tanda kutip sedang nganggur berapa lama? Belum tahu. Tapi Yesus ada. Yesus ada, haleluya. Dia mampu memberkati kita, dia mampu menolong kita, dia mampu memberi apa yang kita perlu. Tuhan Maha Kuasa. Dalam perjanjian lama banyak diceritakan. Orang-orang yang mengalami krisis. Katakanlah ibu janda di Sarfat. Dalam 1 tahun masa kelaparan dia terima Nabi Elia. Tiba di kampungnya. Tadinya dia tidak berani. Tepung tinggal sedikit. Pada tempayan. Dan minyak pada buli-buli tinggal sedikit. Dia punya anak 1 putra. Dia sedang mengumpulkan kayu bakar ketika Elia tiba. Dan jumpa dia di luar desa, di luar kota. Di luar perkampungan. Elia bilang, ambilkan air dong. Dia bergegas, air aja ada. Tapi tolong ya. Buatkan aku roti kecil aja. Roti benar kecil. I am hungry. Aku lapar, mengadakan perjalanan jauh. Wow, wanita ini tidak bisa bohong. Dia orang kafir tapi dia tidak bisa bohong. Kadang-kadang anak-anak Tuhan, orang percaya Tuhan tapi masih banyak yang berbohong. Sudah habis, padahal masih banyak, saudara. Ibu janda ini dia jujur, wow, demi Allah yang hidup. Tidak ada lagi, dia sampai bersumpah. Kecuali ini tinggal sedikit. Aku pulang, aku olah, aku makan dan anakku. Dan selesai, tinggal tunggu nasib. Besok tidak tahu masih hidup nggak. Nabi Elia, otoritas ilahi ada padanya. Keilahian surgawi ada padanya. Suara kenabian ada padanya. Dia katakan, pulang ibu, buatkan lebih dahulu buatku. Dan ajaibnya dan indahnya, ibu janda ini dengerin. Dia patuh, dia taat, dia lakukan. Dan sejak itu tempayan atau tempat tepung itu terus ada. Setiap kali ambil ada lagi. Minyak habis-habis, saudaraku. Sampai waktu turun hujan masih ada 2,5 tahun. Ajaib kan Tuhan, ajaib. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita dalam kondisi yang terjepit sekalipun. Orang Jakarta bilang kepepet, pet. Haleluya. Sini dengan Anda dan saya dia face to face. Dia berhadapan wajah dengan kita. Apa yang kita akan lakukan? Pasti kita ngomong dan pasti dia tolong kita. Itu Tuhan kita, dia baik, dia penuh kasih. Haleluya. Yang kedua, sikap gereja dalam menghadapi situasi sekarang. Kita tahu dalam 2 Tawarik, minggu lalu kita sudah bicara ini, saudaraku. Kita sudah membahas ini. Apa yang harus gereja lakukan pada masa kini? Saya baca ulang ayat itu. Pasal 7, 2 Tawarik. Ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan, ini dia, penyakit sampar di antara kamu. Wow. Apakah waktu itu sudah ada virus corona? Ini Tuhan berjanji kepada Raja Salomo waktu itu, saudaraku. Nah, ini dia tugas gereja. Kalau situasi dan kondisi ini terjadi, dan sekarang sedang terjadi. Ini dia ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Haleluya.
Di atas hidup kita ada nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita umat Tuhan, kita gereja Tuhan. Yang pertama merendahkan diri. Dan yang kedua berdoa. Yang ketiga mencari wajahku. Cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Berdoa, berpuasa. Ikuti program gereja-gereja, bergabung dengan komunitas doa puasa. Jangan diam-diam di rumah, saudaraku. Deklarasi, jemaat kita ajarkan. Deklarasi, Mazmur 121, Mazmur 91, Mazmur 46. Deklarasi, baca ulang-ulang. Firman itu ajaib dan berkuasa, saudaraku. Kita hidup hanya karena kekuatan, keajaiban firman itu ada di dalam roh kita. Haleluya. Haleluya. Jangan pesimis. Tapi saya sedang bicara tugas gereja. Apalagi yang keempat. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah ini dia, bertobat. Orang Kristen bertobat. Amin, saudaraku. Bertobatlah. Sekarang waktunya gereja sedang digoncang. Kitab Ibrani berkata sekali lagi, Tuhan akan menggoncang. Bukan cuma langit saja ketika zaman Musa, tapi Tuhan menggoncang segala sesuatu. Alam ini Tuhan goncang. Semua ini terjadi karena ada tujuan-tujuan yang baik. Tuhan goncang dunia supaya menemukan kualitas juga. Tidak terkecuali kita gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan ada di dalam dunia ini. Ikut tergoncang. Haleluya. Ikut alami kondisi yang ada. Emangnya kita sudah di luar planet bumi? Beda kalau kita sudah disingkirkan di masa Great Tribulation itu. Masa aniaya antikristus 3,5 tahun. Beda. Kita jauh dari mata ular. Tapi ini belum. Ini baru permulaan sengsara kita masih ada. Ayo. What must we do? Apa yang harus kita lakukan? Tadi berdoa, cari wajah Tuhan. Haleluya. Ikuti kelompok-kelompok doa. Ada banyak kelompok-kelompok dan komunitas doa. Gabung, saudara. Dan di rumah ada banyak waktu. Ambil waktu dikit-dikit. Berdoa, berlutut. Angkat tangan. Menyembah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Yang kedua, cari wajah Tuhan tentu sungguh-sungguh, saudaraku. Doa puasa. Ya saudaraku, ini Tuhan kayaknya lagi paksa. Ayo puasa. Nada puasa, tidak berpuasa nggak ada berkat. Haleluya. Orang nggak bisa keluar ke pasar, kasihan juga. Pasar sepi. Narik ojek mungkin juga sepi. Dan lain-lain. Ayo. Angkat tangan, lihat ke atas, ada kelepasan yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Haleluya. Cari wajah Tuhan, doa puasa sungguh-sungguh. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sekarang waktunya bertobat, saudaraku. Bertobat, haleluya. Bertobat dari segala keadaan yang Tuhan tidak suka. Tuhan lagi saring gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Kalau ini terjadi, ya negara kita juga, kita doakan. Maka ini dia, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Haleluya, ada kemurahan Tuhan. Serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri kita. Indonesia dipulihkan, negeri kita dipulihkan, gereja bangkit, ambil beban doa buat bangsa kita. Kesian pemerintah kita, mereka udah
Mungkin kurang tidur Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, menteri agama, menteri ekonomi, menteri yang lain-lain. Sampai ada yang sakit, saudara. Para gubernur, wali kota, bupati. Banyak yang mereka mesti atur demi supaya masyarakat Indonesia tetap sehat. Dianjurkan ini dan itu, kita ikuti, itu baik. Tapi ayo, apa yang harus kita lakukan? Anda juga mungkin jadi berkat di tetangga. Bagi kalau ada Anda punya makanan lebih, bagi dengan tetangga. Bagi dengan sahabat sekitar kita. Apa yang sekecil apa sih? Buat pembersih barangkali. Dan lain-lain. Bagi. Inilah saatnya bangkit gereja Tuhan. Rising. Arise dalam Yesaya 60. Rise up, bangkitlah gereja Tuhan sementara kegelapan sedang menudungi bumi dan bangsa-bangsa. Ayo gereja Tuhan, umat Tuhan, rise up. Bangkit, nyatakan terangmu. Tuhan beserta kita, pencipta alam semesta ada bersama kita. Dia backup kita, dia topang kita. Haleluya. Kemuliaannya, glory, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bupati, wali kota, kelurahan, camat, kelurahan. Ada banyak bahan doa kita sampai ke RW, RT. Kita minta Tuhan tolong Indonesia. Minggu lalu kita sudah angkat cawan. Kita berkata Tuhan cukup. Jangan lagi kiranya Tuhan. Bahasa iman dimunculkan dari kita kalangan umat Tuhan. Haleluya. Tuhan akan pakai kita. Saya rasa yang terakhir adalah contoh bagaimana kekuatan doa puasa itu luar biasa. Kita buka dan kita tahu cerita ini. Dalam kitab Ester kita tahu cerita ini. Bagaimana bangsa Yahudi mau dihabisi dalam satu hari. Sudah ditentukan itu pada tanggal 13 bulan 12 atau bulan Adar oleh ini surat keputusan yang sudah keluar dari istana kerajaan Raja Ahasveros. Oleh sebab kita tahu Haman itu orang Agag itu sudah ada roh kebencian terhadap orang Yahudi. Kita tahu ceritanya. Dan dalam satu hari sudah ditentukan, sudah diberikan keputusan. 127 provinsi di seluruh kerajaan Media Persia sudah dikirimin surat. Waktu itu belum ada fax email, belum ada sistem satelit, internet, belum. Dibawa oleh kurir-kurir dengan kuda-kuda tangkas yang cepat dari Pusan Media Persia, kerajaan Ahasveros. Media Persia itu mulai dari India sampai Ethiopia, ada 127 daerah. Didatangi secara cepat. Dan seluruh wilayah kerajaan Media Persia itu udah tahu bangsa ini akan dihabisin dalam satu hari. Tetapi Ester, permasyuri atau ratu, dia ada di istana juga. Apakah dia akan luput? Tidak, saudaraku. Pamannya Mordekai pikir, jangan pikir Anda ada di Hai Ratu Ester, Anda di istana lalu Anda luput. Jangan lupa Anda orang Yahudi. Nah, ini yang saya ingin kita perhatikan. Jawaban daripada Ratu Ester seperti ini pada pasal yang keempat.
Ayat 16 saya bacakan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, ini ibu kota, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, janganlah makan, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi 3 hari disuruh puasa. Puasa total, jangan makan, jangan minum. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa, diambil beban saudaraku. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa, ini dia nekatnya luar biasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya tambahkan demi keselamatan, demi memperjuangkan bangsa. Umat Yahudi, ayo gereja Tuhan. What must we do right now? Kita mesti buat apa sekarang? Ayo bantu pemerintah, itu baik. Lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Tapi satu, kekuatan gereja Tuhan. Musa pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Daniel juga dan kawan-kawannya. Walaupun puasa Daniel beda saudaraku. Esther 3 hari 3 malam. Yesus pernah juga 40 hari 40 malam. Saudaraku, gereja, ayo. Mari kita mulai berpuasa. Saya sudah anjurkan kepada jemaat mulai tanggal 1 itu yang kita sudah lalui. Puasa sepanjang 7 hari. Masuki bulan baru. Kiranya kita akan finish strong. Kita percaya badai pasti berlalu. Virus akan selesai saudaraku. Tapi mari kita ambil beban. Haleluya, haleluya. Kiarana masik, arana marana mas. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menopang kita, Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus menghibur kita. Dan Anda tahu pasal 5, hasil 2 puasa. Esther bilang, ini aku sudah 1 minggu gak dipanggil-panggil sama raja. Saudara tahu ada protokoler yang berat. Dan sembarangan orang bisa ketemu sang raja. Kecuali dipanggil. Dan ketika orang itu mau ketemu raja, harus mulai membungkuk. Dan raja itu punya stick. Raja itu punya tongkat. Raja itu punya tongkat. Apabila tongkat sang raja, ini saya umpamakan ini. Di ujung tongkat ini ada emas. Bila raja berkenan, seseorang akan jumpa dia. Ini tongkat akan diulurkan kepada seseorang yang sedang menjumpai sang raja. Dan kalau tongkat ini sudah terulur, itu berarti orang ini diterima. Tapi kalau enggak, saudaraku, kalau tongkat itu tetap tidak bergerak, saudara, maka ketika tongkat kerajaan ini tidak diarahkan ke seseorang yang mau jumpa raja, itu berarti kiamat bagi beliau ini, bagi seorang yang datang. Langsung ditangkap oleh para algojo dan mungkin langsung dieksekusi. Esther tahu ini ada protokol dalam mau jumpa raja. Dia sebagai ratu gak sembarangan. Dan dia bilang sudah 1 bulan ini aku gak dipanggil. Tapi kali ini aku mau menghadap raja. Doa puasa, ayo kita sama-sama. Kita unity, haleluya. 3 hari 3 malam. Jangan makan minum. Dan ajaib saudara. Tuhan ajaib. Sorga terbuka. Ada ayat dalam kitab Amsal. Kalau Allah berkenan, musuh pun diperdamaikan.
Ya, ini yang terjadi dengan Esther. Ketika surga sudah berkenan, karena digedor oleh Esther dengan doa puasa bersama masyarakat yang ada di masyarakat Yahudi yang ada di ibu kota. Doa puasa 3 hari 3 malam. Ketika Esther dengan nekat, ya kalau tidak diterima ya udah. Kalau biarlah, kalau toh memang mesti mati ya biarlah aku mati. Gereja, ayo ambil beban untuk bangsa. Ambil beban. Kita lihat pahlawan-pahlawan dokter-dokter, juru rawat, saudaraku mereka yang kerja siang dan malam di rumah-rumah sakit. Di tempat-tempat yang dibangun oleh pemerintah karena rumah sakit sudah penuh. Wisma Atlet, mungkin ada penampungan sementara, mungkin rumah singgah dan lain-lain dirubah jadi tempat perawatan. Kasihan para dokter, juru rawat. Ada beberapa yang jadi korban. Saya sebut mereka pahlawan-pahlawan saudaraku. Ayo gereja ambil bagian. Saya dengar ada relawan-relawan yang mendaftar. Puji Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau Anda bisa turun langsung. Anda dokter, anak Tuhan, ayo turun. Anda suster, anak Tuhan, ayo turun. Tuhan akan lindungimu. Ya pasti Anda tidak akan jadi korban. Anda bawa nama Tuhan di sana. Anda doa, Anda rawat pasien. Dengan tentu sistem Anda menjaga supaya jangan terpapar. Sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh Departemen Kesehatan, bahkan WHO. Tapi Tuhan beserta. Kuasa doa luar biasa. Anehnya kalau Anda baca pasal 5 dan seterusnya, bukan orang Yahudi yang dieksekusi, Haman yang digantung. Dan kekayaan Haman itu dikembalikan, diambil dan diberikan kepada Esther atau Esther. Mordekai diangkat. Saudara, ini namanya pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Makanya ada hari Yom Kippurim yang masih dirayakan oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Buang undi mengingat peristiwa pada zaman itu. Esther disebut sebagai East Star. Dia bintang fajar, saudaraku. Dia yang bersinar di Media dan Persia. Nama lainnya adalah Hadassah. Tapi arti Esther bintang yang bersinar. Haleluya. Di Babel. Tuhan tolong gereja. Ayo lakukan kiranya apa yang bisa kita lakukan. Ambil beban. Berdoa puasa. Doakan pemerintah kita. Ada banyak bahan doa yang kita bisa lakukan. Kalau Anda baca WhatsApp kita, maka kita akan melihat ada banyak pokok-pokok doa yang dikirimkan untuk kita ambil beban untuk pemerintah kita. Kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Tapi pada pagi hari ini kita mau angkat cawan, kita mau angkat perjamuan. Haleluya. Mari saudara persiapkan perjamuan saudara, roti dan anggur. Silakan buka Alkitab saudara dan perhatikan apa yang Tuhan firmankan. Ini adalah prosesi sakramen perjamuan Tuhan. Ya. Haleluya. Ya Tuhan. Maaf saudara. Ya. Ya, dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan ayat dalam firman-Nya.
firman kebenarannya. Yohanes 6, akulah roti hidup. Anda sudah siap di rumah? Sudah siap? Ya, terima kasih, puji Tuhan. Sekali lagi, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Wow. Jadi bukan cuma saya dan saudara, tapi dunia. Maaf. Yesus mati untuk sesi dunia. Ayat selanjutnya dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepada sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Waduh. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini dia, ia mempunyai hidup yang kekal. Satu. Dan yang kedua, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya sering berkata, ini 2 tiket sudah di tangan kita sebagai jaminan. Dan ini 2 kebahagiaan. Anda dan saya buka hati untuk Yesus. Terima Yesus sebagai juru selamat yang malam ini atau yang pagi hari ini kita rayakan dengan makan tubuh dan darah, angkat perjamuan. Anda dijamin hidup kekal sudah di tangan. Dan ketika Tuhan panggil Anda, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan bangkitkan saudara. Haleluya. Dalam kebangkitan yang pertama. Puji Tuhan. Anda tanya ada kebangkitan kedua enggak Pak? Ada. Bedanya 1000 tahun saudaraku. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan buat orang-orang fasik di luar Tuhan Yesus. Kasihan. Saya berdoa jangan ada di antara baik jemaat maupun saudara mendengarnya, Anda masuk pada kategori kedua. Jangan. Atau kloter kedua. Jangan, saya berdoa masuk pada kloter pertama. Kebangkitan yang pertama. Haleluya. Haleluya. Itu akan ketemu Tuhan di awan-awan. Ketemu saudaraku. Akan pesta di udara. Luar biasa. Selanjutnya prosesi perjamuan Tuhan diatur oleh Alkitab melalui Rasul Paulus demikian. Mari angkat roti pada tangan kanan kita. Saudara di rumah, saudara dimanapun, perhatikan ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini kata Rasul Paulus, telah aku terima dari Tuhan. Jadi bukan mau-maunya Rasul Paulus sendiri aja ini bikin prosesi perjamuan begini. Tapi dia terima dari Tuhan. Luar biasa. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Perhatikan, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan berkata, inilah tubuhku. Saya ulangi, inilah tubuhku. Mari kita angkat, inilah tubuh Tuhan. Haleluya. Yang diserahkan bagi kamu, yang diserahkan bagi Indonesia, yang diserahkan bagi rumah tangga kita, yang diserahkan bagi pribadi kita, bahkan dunia. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami angkat roti ini. Kami tahu Engkau sudah mati karena kami. Tubuhmu sudah dihancurkan karena kami. Dari kepala sampai ke kaki. Penuh luka-luka. Sayatan-sayatan. Cambuk para laskar Romawi. Mukamu babak belur dengan tinju-tinju. Dari para laskar. Engkau dianiaya sepanjang malam. Bahkan dalam perjalananmu menuju salib.
kau jatuh bangun dengan sisa-sisa tenaga memikul kayu palang yang berat menuju bukit Golgota. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur itulah, luka-luka Tuhan, kami sudah disembuhkan. Indonesia disembuhkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dibebaskan dari virus corona dan virus-virus yang lain, penyakit-penyakit menular yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, menjadi juru selamat seisi dunia. Kami katakan ini dalam nama Yesus. Hari ini kami deklarasikan tanggal 5 April 2020 Indonesia diselamatkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia diberkati Tuhan, dibebaskan dari segala penyakit sampar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan dikorbankan untuk kita. Ini kehidupan Tuhan. Biarkan dia masuk ngalir menjadi sel-sel baru di sekujur tubuh kita. Dan kita disehatkan, dipulihkan, dikuatkan. Bahkan saya percaya ini berpengaruh pada aspek-aspek yang lain. Baik pribadi, keluarga, rumah tangga, dan keluarga besar. Bahkan sektor-sektor lain yang kita punya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan, ini tubuh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak usah terlalu terburu-buru, saudaraku. Haleluya. 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 Oh, makasih Tuhan. Haleluya. Darahmu beri kehidupan, Darahmu. Mari nyanyikan saudaraku. Yang bisa ikut bernyanyi di rumah dimanapun. Sebagai korban tebusan. Amin. Sucikanku seputih salju. Haleluya. Nyanyikan lagi saudara jemaat, angkat tanganmu. Haleluya. Yesusku, korban yang mulia. Haleluya. Sekali lagi. Darahmu suci. Amin. Oh, darah Yesus. beri kehidupan. Haleluya. Darahmu gantikanku Sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Mari angkat cawan dengan iman pada tangan kanan. Selanjutnya dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Saya ulangi, adalah perjanjian baru. The new covenant, saudaraku. The new covenant. Haleluya, yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada the new covenant dimeterai oleh darah Tuhan, darah Yesus, menjadi perjanjian baru bagi gereja, bagi rumah tangga, bagi pribadi, bagi bangsa kita. Kita angkat cawan untuk bangsa kita. Dalam nama Yesus, Indonesia mendapatkan the new covenant dari Tuhan. Ada perjanjian baru dari pusat sampai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia ditahirkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibebaskan dari berbagai tekanan-tekanan, ketakutan, bahaya virus corona COVID-19 ini dan penyakit menular lainnya. Di dalam nama Yesus, masyarakat dipulihkan ekonominya, kesejahteraannya dipulihkan, petani nelayan, buruh dan semua masyarakat yang paling rendah, kelas menengah, bahkan kelas high class dipulihkan pejabat-pejabat pemerintah, disehat-sehatkan semua hamba-hamba Tuhan, pelayan, suster, perawat, dan lain-lain sebagainya. Kami semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di sorga, di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Haleluya, haleluya. Mari semua berkata, amin, amin, amin. Mari minum. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melakukan ibadah di bulan ini, di awal bulan dengan baik. Kiranya saudara dan saya sudah ikuti. Oh, darahmu Yesus sucikan daku, dan darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan jadikan baru. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan berjanji memberkati kita, keluar masuk kita tidak selalu jadi ekor, tapi diproyeksikan jadi kepala. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Dan saya ulangi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih rahmatnya yang mulia sempurna. Mulai dari opa oma, eyang, mbah, sampai anak cucu buyut. Hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Mengangkat kita ke awan yang permai. Masuk dalam kemuliaannya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada COVID, corona dan seterusnya. Tidak ada demam berdarah, dengue, tidak ada virus-virus dan penyakit sampar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita sekalian.